Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manhwa berjudul Golden Mage, bergenre action, adventure, dan fantasy. Seorang bayi membuka matanya berada di dunia lain, ia memiliki seorang ibu yang sangat cantik dan berhati malaikat. Waktu sangat cepat berlalu dan kini bocah itu telah berusia 7 tahun dan ibunya memanggilnya dengan nama El. Di kehidupan sebelumnya El telah kehilangan kedua orang tuanya di saat ia masih sangat kecil dan untuk membayar semua utang yang ditinggalkan oleh orang tuanya El menjalani hidup yang sangat sulit dibandingkan dengan teman sebayanya. Sebagai seorang siswa El telah mencoba semua jenis pekerjaan paruh waktu yang ada, ia bahkan menjadi seorang pro gamer karena di masa itu seorang pro gamer menghasilkan cukup banyak uang. El tak mau mengungkapkan kehidupan pribadinya sehingga ia menggunakan nama lain di publik dan mengubah penampilannya. Namun saat di hari itu seorang siswa menghampirinya dan penasaran karena El selalu menggunakan bando, siswa itu kemudian meminta El untuk meminjamkannya namun El menolaknya dan mengatakan kalau dia punya alasan untuk tidak melepaskan bando ini. Di waktu yang bersamaan seorang siswa lain tiba-tiba saja datang dan langsung melepaskan bando milik El di mana itu membuat rambut El terjatuh dan membuatnya terlihat sangat mirip dengan seorang pro gamer yang sering muncul di TV bernama Junsung. Melihat itu para murid yang lainnya mulai berkumpul. Salah satu siswa kembali menyuruh El memakai kacamata yang sangat mirip dengan punya Junsung. Tak punya pilihan lain El terpaksa mengikuti perkataan mereka dan memakai kacamata itu. Ketika memakai kacamata itu akhirnya penyamaran El selama ini terbongkar. El ternyata adalah Junsung pro gamer yang terkenal itu. Mengetahui itu semua orang mulai histeris dan tak menyangka kalau selama ini El adalah pro gamer yang terkenal itu. Para murid terus-menerus mendekati El yang membuatnya sangat terganggu. Wanita sebelumnya kemudian menghampiri El dan meminta maaf karena telah mengacaukan penyamaran El selama ini, dan sebagai permintaan maafnya wanita itu mengajak El untuk makan bersamanya. Namun nasib apes menimpa El. Baru saja ia akan memulai hubungan yang romantis dalam hidupnya ia malah tertabrak truk saat akan pergi makan dan membuatnya tewas di tempat. Kata terakhir yang El ucapkan jika ia terlahir kembali ia sangat ingin terlahir dari keluarga yang kaya dan hidup bahagia, dan sungguh beruntungnya dewa mendengar permohonannya sehingga El kembali terlahir ke dunia lain walaupun saat ini kehidupannya tidaklah kaya raya namun ia hidup dengan berkecukupan bersama ibunya yang sangat peduli padanya. Saat masih berumur 4 tahun El mempelajari tentang dunia ini dan mengetahui kalau dunia ini sangat luar biasa, ada seorang mage yang bisa menggunakan sihir, seorang swordman yang menggunakan aura, dan bahkan seorang penyihir yang menggunakan divine power serta masih banyak hal menarik lainnya. Namun hal terbaik menurut El adalah ia mempunyai seorang ibu di dunia ini. Ibunya bernama Clifford dan merupakan seorang mage yang mencapai level 3 di usia muda yang terbilang cukup kuat. Saat ini mereka hanya tinggal berdua karena ayah El telah tewas sewaktu ia masih belum lahir. Karena rumus di dunia ini sangat mirip dengan matematika sehingga di usianya yang baru 7 tahun El dengan mudahnya mencapai mage level 2, walaupun El dibatasi oleh jumlah mana yang ia punya namun ia mengatakan kalau ini bukanlah masalah ia hanya butuh waktu 3 tahun lagi agar bisa mencapai mage level 3. Diketahui kalau ternyata El adalah seorang jenius matematika. Selain bekerja tiap hari El juga sangat rajin belajar terutama matematika ia menggunakan waktu tidurnya untuk belajar. Hal itu dilakukan oleh El karena ia sangat menantikan hal indah yang terjadi di masa depannya namun sayangnya ia malah tewas tertabrak truk. Namun meski begitu El tak begitu menyesalinya karena usahanya selama ini telah terbayarkan di dunia ini, selain mempunyai ibu yang sangat baik keahlian matematikanya juga sangat berguna di dunia ini. Di hari ini kebetulan ibunya akan berangkat ke kota untuk menjual daun teh seperti yang biasa ia lakukan setiap 1 bulan sekali. Di hari ini kebetulan El sangat ingin ikut dengan ibunya sehingga ia langsung bersiap dan mengatakan kepada ibunya kalau ia juga akan pergi. Mendengar itu awalnya ibunya tak mau membawa El pergi karena perjalanan ke kota cukup berbahaya, para monster biasanya muncul dan menyerang siapapun yang dilihatnya. Namun karena El bertingkah imut dan mengatakan kalau ia akan melindungi ibunya sehingga akhirnya ibunya tidak tahan dan membiarkan El untuk ikut bersamanya. Adapun alasan El meminta ikut ke kota karena ia ingin mencari beberapa buku yang bisa membantunya cepat bertambah kuat, alasannya karena di dunia ini seseorang yang mencapai level tinggi akan diperlakukan sangat baik, semakin tinggi level orang itu maka hidupnya akan semakin nyaman dan itulah yang diincar oleh El. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan kelompok para orc, di sini ibunya sangat khawatir karena ini pertama kalinya El bertemu dengan para monster. Ia takut jika El bisa saja trauma akan kejadian ini.
Namun El malah terlihat sangat tenang dan memanggil monster itu dengan nama babi hijau. Para monster yang mendengar itu mereka menjadi sangat kesal dan mengatakan kalau mereka bukanlah seekor babi. Monster itu kemudian mulai menyerang namun Clifford juga telah bersiap mengeluarkan kekuatan apinya dan langsung membakar semua monster itu hingga gosong hanya dengan sekali serangan. Melihat kekuatan ibunya El tak menyangka kalau mage level 3 ternyata sekuat ini, ia pun memuji kekuatan ibunya yang sangat hebat yang membuat ibunya sangat senang. Setelah itu mereka beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan, ibunya memberitahu El kalau monster yang barusan mereka lawan adalah monster yang takut pada sihir api dan masih banyak monster lainnya, ada troll yang mempunyai kemampuan regenerasi yang sangat cepat, orge yang mempunyai tubuh yang besar dan sangat kuat serta banyak monster lainnya lagi. Setelah beristirahat cukup lama mereka kembali melanjutkan perjalanan, mereka berjalan selama 3 hari dan menginap di hutan ketika malam hari, seperti itu terus selama 3 hari dan akhirnya mereka sampai di kota Banzak. Sesampainya di sana mereka langsung pergi bertemu seorang pedagang bernama Dibel orang yang menjadi langganan ibunya ketika menjual barang. Ini adalah pertama kalinya Dibel melihat El sehingga ia pun mencoba menyapanya. Saat melihat mata El, Dibel cukup terkejut karena pandangan mata El sangat berbeda dengan orang lain. Dibel dapat melihat kalau mata El seperti sedang menilai kemampuannya. Sementara ibunya sedang mengobrol dengan Dibel tentang produk yang dibawanya, El memantau percakapan mereka dan menyadari kalau sepertinya Dibel adalah seorang pedagang yang berbakat karena Dibel memiliki mata yang bagus untuk menilai sebuah produk dan kemampuan komunikasinya juga sangat bagus. El bergumam kalau suatu hari nanti dia berurusan dengan perdagangan dia pasti akan datang ke toko ini. Setelah urusan mereka selesai El dan ibunya pamit pergi meninggalkan Dibel. Dibel bergumam kalau mata El tadi sangat luar biasa, ia sangat yakin kalau di masa depan El pasti akan menjadi orang yang sangat hebat. Sementara El ia meminta kepada ibunya untuk pergi mencari buku sihir level 8 dan 9, diketahui kalau di benua ini tak ada satupun orang yang bisa melebihi level 9 dan orang terkuat di benua ini hanya mampu mencapai level 9, alasan El ingin mencari buku tersebut karena ia ingin bersiap mencapai level yang lebih tinggi daripada level 9. Mereka kemudian mampir ke Mage Tower tempat banyak buku dijual. Di sana mereka bertemu seorang pria bernama Fish yang bertugas berjaga di sana. Fish kemudian memperkenalkan putranya bernama Gedrick dan menyombongkan putranya yang telah mencapai Mage level 1 padahal usianya baru 12 tahun. Ia juga meminta putranya untuk segera memperlihatkan kemampuan bola energinya. Dengan bersusah payah Gedrick akhirnya berhasil membuat bola energi yang sangat dibanggakan oleh ayahnya. Melihat itu Clifford tampak senang dan mengatakan kalau anak Fish sangat keren. Fish yang mendengar itu ia langsung memegang tangan Clifford dan mengatakan jika Clifford mau hidup bersamanya maka ia bisa membuatkan anak yang sehebat Gedrick. El yang mendengar itu ia menjadi sangat kesal dan bergumam kalau ternyata sedari awal pria sange ini hanya ingin mengincar ibunya. El bergumam kalau ia sengaja tak ingin memperlihatkan kepada ibunya tentang kemampuannya sampai ia menginjak usia 10 tahun, namun karena pria sange ini telah menggoda ibunya dengan memperlihatkan kemampuan anaknya sehingga El juga tak mau kalah dan mengatakan kalau ia bisa membuat bola energi yang jauh lebih baik. Mendengar itu ibunya menjadi khawatir dan mengatakan kalau El tak boleh berbohong seperti itu. Belum juga ibunya selesai bicara El langsung menunjukkan kemampuannya. Dengan santainya ia mampu membuat sebuah bola energi. Tak berhenti sampai di situ El juga mampu membuat yang jauh lebih besar. Melihat kejadian itu mereka semua tak percaya kalau El mampu menggunakan sihir sekuat itu. Ibunya sangat senang dan mengatakan kalau putranya adalah yang terbaik. Di waktu yang bersamaan seorang pria tua datang sambil marah, ia mengatakan siapa yang telah menggunakan sihir secara sembarangan di tempat ini. Diketahui kalau pria ini adalah Master Mage di tempat ini dan telah mencapai level 7, ia kemudian membawa El ke ruangan pribadinya dan menanyakan bagaimana cara El menggunakan sihir tadi, mengapa waktu perapalan sihir El sangat cepat dan sensasi mana yang dikeluarkan oleh El berasa telah mencapai kelas dunia. Sambil tertawa El mengatakan jika Master ingin mengetahuinya tentu saja Master harus memberikan pertukaran yang setara. Master mengatakan bagaimana jika ia memberikan 10.000 emas kepada El dengan begitu bahkan keturunan El juga akan memiliki cukup banyak uang untuk makan dan bermain. Mendengar itu El bilang kalau itu adalah tawaran yang sangat luar biasa namun El menolaknya dan mengatakan kalau saat ini ada hal penting yang dia butuhkan yaitu sebuah buku sihir level 8 dan 9 beserta beberapa batu mana. Mendengar itu Master mengatakan kalau itu adalah permintaan yang sangat mudah dibandingkan 10.000 emas sehingga akhirnya kesepakatan pun dibuat.
El kemudian mulai mengajari Master tentang cara menggunakan sihir dengan mudah dan meminta Master untuk merahasiakannya. Melihat energi sihir milik El, Master merasa kalau El bukanlah bocah sembarangan. Setelah kejadian itu El juga mulai mengajari ibunya menggunakan sihir dengan cepat. Ibunya sangat senang dan meminta El untuk mengajarinya tentang sihir lebih banyak lagi. Begitu terus setiap hari dan kini 2 tahun telah berlalu, ibunya telah berhasil mencapai mage level 4 dan mereka juga telah pindah rumah yang tak jauh dari kota. Di hari ini ketika mereka akan ke kota untuk menjual barang, di perjalanan mereka bertemu dengan para bandit yang sedang menculik 2 gadis kecil. Melihat itu tentu saja El dan ibunya tak tinggal diam dan langsung menghabisi para bandit itu dan menyelamatkan kedua gadis tersebut. Awalnya mereka ingin mengantar kedua gadis itu pulang ke rumahnya, namun ternyata kedua gadis itu sudah tak mempunyai keluarga lagi sehingga ibunya El memutuskan membawa mereka pulang dan menganggap mereka seperti keluarga. Gadis ini bernama Serena. Ia pandai menggunakan sihir karena beberapa hari ini El telah mengajarinya, sementara yang satunya lagi bernama Kiana. Berbeda dengan Serena yang mampu menggunakan sihir, Kiana lebih pandai menjadi seorang swordman. Setiap hari mereka membantu merapikan rumah sebagai bentuk rasa terima kasih, dan waktu senggang mereka gunakan untuk berlatih sihir dan berpedang. El dan Kiana seumuran sementara Serena 2 tahun lebih tua dari mereka berdua. Tak lama kemudian ibunya datang sambil kegirangan. Ibunya mengatakan kalau ia telah mencapai level 5, mendengar itu mereka semua ikut senang dan memberikan selamat kepada ibunya. Untuk merayakannya El punya caranya sendiri. Ia meminta mereka semua agar ikut dengannya pergi ke Mage Tower. Di sana Master sangat menyambut baik kedatangan El dan keluarganya karena berkat ajaran El, Master sekarang mampu mengalahkan seorang Sword Master yang terkenal dengan kelincahannya. Maksud kedatangan El, ia ingin memperlihatkan penemuannya yaitu sebuah batu sihir. Melihat itu Master cukup terkejut karena batu sihir sangat sulit didapatkan di benua ini. Master mengatakan kalau ia tak menyangka kalau El adalah sang penemunya. Namun tujuan sebenarnya El memberikan batu sihir itu kepada Master karena ia ingin meminta perlindungan dari Mage Tower untuk melindungi keluarganya. El mengatakan kalau belakangan ini ia merasakan ada beberapa orang yang mengawasi rumah mereka dan meminta Master untuk mengirim beberapa orang untuk melindungi keluarga mereka. Selain itu El juga meminta agar Master memberikannya buku skill sihir dan berpedang untuk digunakan Serena dan Kiana, dan juga El meminta agar Master menyewakan penginapan untuk keluarga mereka karena mereka akan mencoba berlibur mewah untuk merayakan pencapaian ibunya. Mendengar itu mereka semua sangat senang dan tak menyangka kalau El akan berbuat sejauh ini untuk keluarga mereka. Tak cukup sampai di situ, El juga mempunyai permintaan terakhir yaitu sebuah buku tentang cara produksi golem. Mendengar itu Master sangat terkejut dan mengatakan bagaimana El akan membuatnya karena membuat golem adalah keterampilan yang sangat sulit dan berada di kelas atas, namun El hanya menjawabnya kalau ia hanya tertarik. Cerita kemudian berpindah ke 4 tahun kemudian, terlihat 2 orang sedang mengawasi rumah El. Mereka mengatakan kalau saat ini penjaga dari Mage Tower tak terlihat dan inilah kesempatan mereka untuk membunuh semua orang layaknya seorang assassin yang profesional. Namun baru saja mereka mengatakan hal itu tiba-tiba saja El langsung muncul di hadapan mereka. Tak hanya itu, El juga membawa beberapa golem dan langsung menghabisi kedua pria tersebut dengan sangat mudahnya. Ternyata selama 4 tahun ini El telah berhasil menciptakan golemnya sendiri. Walaupun menurutnya belum sempurna namun golem buatannya sudah cukup kuat dan gesit untuk digunakan sebagai penjaga. Beberapa hari belakangan ini El telah cukup banyak menyingkirkan para penyusup tanpa sepengetahuan keluarganya karena ia tak mau membuat keluarganya khawatir. Keesokan harinya terlihat ibunya sedang berusaha mencapai level 6 namun ia sangat kesulitan. El kemudian menghampiri ibunya dan meminta agar ibunya tak terlalu memaksakan diri karena masih ada hari esok. Namun ibunya mengatakan kalau ia harus segera mencapai level 6 karena ada hal penting yang harus ia lakukan. Melihat wajah ibunya yang tak seperti biasanya, El merasa khawatir dan merasa kalau ibunya memiliki masalah yang cukup serius. El bergumam kalau ia sebenarnya memiliki metode untuk meningkatkan tingkat fokus yang telah dilatihnya sendiri di kehidupannya yang sebelumnya. El sebenarnya tak mau memberitahu siapapun tentang metode ini, namun jika cara ini bisa membantu ibunya untuk menaikkan level maka El akan memberitahu ibunya tentang metode ini. El kemudian memutuskan mengajari mereka semua tentang metode tersebut. El meminta mereka untuk memfokuskan kesadaran mereka beberapa sentimeter di bawah pusar dan meminta mereka untuk mengatur pernafasan. Serena dan Kiana hanya beberapa saat saja mereka sudah tak tahan. Mereka mengatakan kalau metode ini membuat perutnya sangat perih.
Sementara ibunya ia bertahan cukup baik walaupun rasanya sangat menyakitkan namun ibunya tetap mencoba untuk fokus, mana mulai berkumpul di sekelilingnya dan beberapa saat kemudian akhirnya ibunya berhasil menerobos ke level 6, mereka semua menjadi sangat senang bahkan membuat ibunya menangis bahagia. Beberapa hari kemudian El mulai mengurung diri di kamarnya ia sangat pusing memikirkan cara agar bisa membuat golem terbaik yang pernah ada di benua ini, El ingin menciptakan golem yang memiliki pemikiran sendiri layaknya seorang manusia namun ia bingung bagaimana menambahkan kepribadian kepada golemnya agar memiliki kesadaran sendiri. Tak lama kemudian Serena datang dan meminta El untuk melatihnya karena ini adalah waktu latihan mereka. Serena mengatakan kalau ia bingung memahami tentang sifat mana ia bisa merasakan banyak jenis mana yang berbeda tercampur di dalam tubuhnya dan ia tak tahu membedakan antara kekuatan dan ciri-ciri mana itu. Mendengar itu El merasa seperti mendapatkan sebuah pencerahan dari apa yang selama ini ia lupakan tentang mana. Ia kemudian mengambil beberapa batu mana dan mulai merasakan energi mana yang terkandung di setiap batu itu. El merasakan kalau setiap batu memiliki energi yang berbeda-beda namun mereka membentuk satu kesatuan dan menyatu. Menyadari itu El mengatakan bagaimana bisa ia melupakan sesuatu sepenting ini. El kemudian mulai fokus dan masuk ke dalam dunia bawah sadarnya, kini ia bisa lebih memahami tentang mana yang membuat dunianya semakin berwarna. El mengatakan kalau sepertinya ia bisa menciptakan sihir yang kuat dengan menggabungkan beberapa kombinasi mana dan juga dapat membantunya membuat golem impiannya. El kemudian langsung mencoba metode baru dengan menggabungkan beberapa mana yang terkandung dalam batu mana, namun dalam prosesnya tidaklah mudah karena kekuatan mana setiap batu cukup kuat yang membuat El sangat kewalahan untuk menggabungkan setiap mana. Dalam proses itu El sempat tak sadarkan diri yang membuat Serena sangat khawatir, namun setelah sadar El menyadari kalau metodenya berhasil dan levelnya juga langsung naik menjadi mage level 7 melebihi level ibunya. El merasa sangat senang dan mengatakan kepada Serena untuk tidak memberitahu ibunya tentang pencapaiannya ini. Serena juga ikut senang dan sangat mengagumi El karena El selalu bekerja keras untuk mencapai tujuannya. El bergumam dengan levelnya yang sekarang dan metode barunya tentang mana ia pasti akan segera menciptakan golem terkuat yang pernah ada di segala penjuru dunia ini. Di luar ibunya sedang memandangi rumah mereka dan mengatakan kalau tempat ini sangat nyaman untuk ditempati hidup tapi sebentar lagi mereka harus segera meninggalkan rumah ini. Saat ini sebentar lagi El akan berusia 17 tahun ibunya mengatakan kalau dia harus segera membuat keputusan sambil memandangi foto ayah El. Ibunya kemudian menghampiri El dan mengatakan kalau ada yang perlu ia bicarakan sambil memasang wajah yang sangat serius. Dengan ragu-ragu ibunya mulai bilang kalau ia akan menceritakan tentang ayah El karena saat ini El sudah beranjak dewasa. Ibunya bilang kalau ia aslinya adalah seorang putri kekaisaran dari keluarga Einhard. Mendengar itu El cukup terkejut karena setahu dia dari ratusan bangsa yang ada di benua ini keluarga Einhard adalah salah satu dari 5 bangsa terkuat. Keluarga ini adalah penghasil mage hebat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. El akhirnya menyadari dari mana ibunya mendapatkan kejeniusan dalam menggunakan sihir. Ibunya melanjutkan saat ia berusia 17 tahun, ia akan dinikahkan kepada seorang pangeran dari kekaisaran lain, namun ibunya menolak pernikahan itu karena ia tak ingin dijodohkan dan ia ingin mencari lelaki pilihannya sendiri. Di saat itu ibunya kebetulan bertemu seorang pria biasa bernama Rayon dan jatuh cinta padanya, walaupun Rayon bukanlah seorang mage yang hebat dan wajahnya juga tak begitu tampan namun Rayon selalu memperlakukan ibunya sangat baik, ibunya merasa sangat bebas dan hidup ketika ia bersama Rayon karena itulah mereka akhirnya mulai menjalin sebuah hubungan dan melarikan diri dari istana untuk hidup bebas bersama. Namun dalam waktu 1 tahun setelah hidup dengan tenang keluarga kerajaan akhirnya menemukan mereka berdua, ibunya dikurung karena mencoba memberontak dan begitu juga dengan Rayon dia dianggap sebagai aib keluarga karena Rayon hanyalah orang biasa. Beberapa hari saat mereka dikurung, ayah ibunya mengatakan kalau ia akan membebaskan Rayon dari penjara oleh karena itu berhentilah memberontak. Mendengar itu ibunya menjadi sangat senang dan langsung pergi menemui Rayon. Saat mereka bertemu kembali ibunya meminta Rayon untuk segera pergi meninggalkan istana karena itu lebih baik daripada Rayon dikurung. Rayon mengatakan bahkan jika kita berpisah apapun yang akan terjadi kita akan bersama selamanya. Di waktu yang bersamaan setelah mengucapkan itu sebuah pedang langsung menebas leher Rayon yang membuatnya langsung tewas seketika. Melihat itu ibunya hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa ia sama sekali tak percaya dengan apa yang ia lihat seseorang yang ia cintai mati di depan matanya.
Ayahnya ternyata berbohong dan mengatakan kalau inilah kebebasan yang ia janjikan untuk Rayon. Sekarang Rayon benar-benar bebas dari penderitaan. Ibunya kemudian diasingkan di tempat ini karena telah mempermalukan keluarga dan ia diminta kembali ke dalam keluarga lagi jika ia telah mencapai mage level 6. Di tempat ini ibunya juga baru menyadari kalau ia sedang mengandung L, dan itulah alasan ibunya sangat ingin mencapai level 6 agar ia bisa kembali ke istana dan memberikan hidup yang lebih layak kepada L karena itulah tempat yang terbaik untuk mage belajar sihir. Mendengar itu awalnya El menolaknya karena menurut El ibunya tak perlu melakukan hal itu hanya untuk dirinya bisa belajar karena di tempat ini mereka sudah hidup dengan nyaman, namun ibunya tetap bersikeras akan membawa El pergi ke istana karena ia akan memberikan El lingkungan yang terbaik untuk mengeluarkan semua potensinya. Demi ibunya akhirnya El mengatakan kalau ia akan pergi sesuai keinginan ibunya. Setelah percakapan itu ternyata di luar Serena dan Kaina mendengar semuanya, Serena mengatakan apa yang terjadi kepada mereka selanjutnya karena secara teknis mereka adalah seorang budak. El mengatakan kalau mereka tak perlu merasa khawatir karena kita adalah keluarga dan kita akan hidup bersama selamanya. El juga berencana memberikan mereka identitas baru seperti menjadi anggota tentara bayaran sehingga mereka tak perlu merasa khawatir dengan status mereka di mata orang lain. Mendengar itu mereka berdua menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada El. Sebelum pergi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh El. Ia kemudian pergi bertemu dengan Dibel dan meminta Dibel memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang keluarga Einhard. Melihat wajah El yang sangat serius, Dibel pun mulai menceritakan apa yang ia ketahui. Dibel mengatakan kalau Einhard adalah salah satu keluarga paling bergensi yang telah menghasilkan 3 grid mage level 8 dan ratusan mage yang bekerja sama dengan keluarga itu. Pemimpin saat ini bernama Markis yang memiliki pengaruh cukup besar di masyarakat. Jika ia menginginkan sebuah pertempuran maka ia bisa mengerahkan ribuan mage untuk melayaninya. Ada juga insiden tepat saat Putri Markis akan dinikahkan dengan keluarga kerajaan yang lain, putrinya malah melarikan diri bersama lelaki lain yang hanya merupakan orang biasa. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil tertangkap namun keluarga kerajaan memaafkan mereka dan melepaskan pria tersebut atas kejahatannya. Dengan kejadian itu banyak bangsawan lain memuji Markis karena ia sangat baik hati melepaskan pria tersebut. Mendengar itu seketika membuat El sangat kesal karena faktanya adalah ayahnya dibunuh oleh anggota kerajaan itu sendiri. Markis mengarang cerita seolah-olah dia adalah orang baik demi kepentingan politiknya. Mengetahui itu El bergumam jika ia kembali ke dalam keluarga ada kemungkinan ibunya hanya akan digunakan sebagai kepentingan politik. Jika mereka mencoba menyakiti keluarganya dengan cara apapun maka El berjanji akan membuat mereka membayarnya yang jauh lebih parah. Setelah itu El juga pergi menemui Master Tower untuk memberikan catatan pembuatan pasukan golem. Mengetahui itu Master menjadi sangat senang. Di catatan itu El bisa membuat sebuah golem namun harus ada seorang kesatria yang harus mengendalikannya. Master mengatakan sepertinya memang tak mungkin menciptakan golem dengan kesadaran sendiri. Mendengar itu El hanya tertawa karena sebenarnya ia menyembunyikan sesuatu yang lain tentang pembuatan golem tanpa memberitahu sang Master. Sebelum pergi El mengatakan kepada Master kalau itu adalah hadiah untuk Master karena ia akan segera pergi dari tempat ini dan kemungkinan mereka tak akan bertemu lagi. Mendengar itu Master cukup terkejut, ia memberitahu El kalau dengan bakatnya El pasti mampu mencatatkan namanya dalam sejarah mage. Master juga bilang apapun yang terjadi ia akan selalu mendengar berita terbaru dari pencapaian El di masa depan. Mendengar itu El merasa senang dan mengatakan kalau ia berjanji akan berkunjung lagi di suatu hari nanti. Setelah kembali ke rumah El mengatakan kalau sekarang semua persiapannya telah selesai, ia telah berpamitan kepada semua orang dan ia juga telah menyelesaikan golem terakhirnya. El mengatakan kalau ia tak memberitahu Master kalau sebenarnya ia telah berhasil menciptakan golem yang memiliki kesadaran sendiri. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.